Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azriana dengan NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk paket tracer, yaitu lab 11.6.1 Switch Security Configuration. Jadi di sini ada objectives-nya, itu tujuannya ada 5, yaitu part 1 create a secure turn, part 2 secure UNOSET switch port, part 3 implement port security, part 4 enable DHCP snooping, part 5 configure rapid PVST, port fast, and BPDU guard. Jadi di sini ini ada latar belakangnya atau yang backgroundnya, artinya yaitu kita sedang meningkatkan keamanan pada dua saklar akses dalam jaringan yang dikonfigurasi sebagian. Jadi akan menerapkan berbagai langkah keamanan yang dibahas dalam modul ini sesuai dengan persyaratan yang ada di bawah ini. Perhatikan bahwa perutan telah dikonfigurasi pada jaringan ini sehingga konektivitas antara host pada VLAN yang berbeda akan berfungsi setelah selesai. Ini instruksinya, yaitu untuk step yang pertama buat secure terang. Jadi di sini yang pertama itu hubungkan port GB Ethernet 0/2, yaitu dari dua saklar dari dua akses layer switch. Jadi di sini di bagian connection kita pilih kabel yang Cooper Strike Through. Ini kok kelihatan ya? Ini gimana ya biar kelihatan? Ini harusnya ada tulisan Cooper Strike Through ya. Kita sambungkan, yaitu dari sini ini pilih yang Gigabit Ethernet 0/2 ini ke switch yang sebelah sini juga, yaitu Gigabit Ethernet 0/2. Ini adalah terangnya ya, dalam mode terang. Jadi ini menghubungkan port Gigabit Ethernet 0/2 dari dua switch. Lalu selanjutnya konfigurasikan port Gigabit 0/1 dan 0/2 sebagai terang statis pada kedua switch. Jadi di sini konfigurasikan, terus Gigabit, terus selanjutnya disable DHCP. Sebentar. Disable DTP negation on both sides of the link. Nonaktifkan negosiasi DTP pada kedua sisi tautan gitu. Terus buat VLAN 100 dan beri nama natif pada kedua switch. Lalu selanjutnya adalah konfigurasikan semua port terang pada kedua switch ini untuk menggunakan VLAN 100 sebagai VLAN yang asli. Jadi buka switch yang ini terlebih dahulu, switch 1 ini. Di sini konfigurasikan ini enter dulu, terus enable, masuk ke configure terminal, config T. Selanjutnya ke interface Gigabit Ethernet. Interface Gigabit Ethernet 0/1 sampai 2.
masuk ke interface ini. Kok nggak bisa ya? Oh, ini karena ada ini. Oh iya ya, ada range-nya seharusnya. Interface range gigabit. Oke, sudah masuk ke interface gigabit 0/1 sampai 2. Lalu ke berikan switch port mode terang karena ini antar switch. Oke, selanjutnya switch port negatif. Ini complexionnya sudah bertambah ya. Switch port none go tiap. Oke, lalu setelah ini maka beri VLAN-nya VLAN 100, lalu diberi namanya seperti yang perintahnya ini, namanya native, name-nya native, n-nya n besar. Oke, lalu selanjutnya ke interface gigabit ethernet masuk lagi ini, terus berikan switch port terang native VLAN 100. Ini untuk mengkonfigurasikan semua port terang pada kedua switch untuk menggunakan VLAN 100 sebagai VLAN aslinya. Oke, sudah. Selanjutnya ke switch yang kedua, itu ini dia enable, masuk ke config terminal, terus seperti yang tadi masuk ke interface range gigabyte ethernet 0/1 sampai 2. Oke, sudah masuk. Lalu switch port mode terang, lalu switch port non negatif. Switch port kok nggak bisa ya? Switch port gotiat. Oke, terus beri VLAN 100, buat VLAN 100 dengan nama native, terus interface, masuk lagi ke interface range ini, terus switch port terang native VLAN 100. Oke, sudah. Ini kompleksinya sudah 20%. Coba kita cek result terlebih dahulu. Oke, di sini ya gigabit ethernet 0/1 dan 0/2 sudah tercentang semua. Untuk VLAN 100 sudah. Di sini juga sudah, di switch port ini sudah. STP belum. STP nih mungkin nanti. Oke, selanjutnya kita ke tahap yang step kedua, yaitu adalah mengamankan switch port yang tidak digunakan. Jadi matikan semua port yang tidak digunakan pada SW1 switch 1, lalu yang B ini pada switch yang 1 buat VLAN 999 dan namanya black hole. Nama yang dikonfigurasi harus sesuai dengan persyaratan. Oke, black hole. Terus pindahkan semua port switch yang tidak digunakan ke VLAN black hole. Jadi masuk ke switch 1. Di switch 1 saja ini ya. Oke. Di switch 1 saja.
Di sini exit terlebih dahulu, lalu masuk ke interface range fast Ethernet 0/3 sampai 9 dan fast Ethernet 0/11 sampai 23. Ini dimatikan, di shutdown, dinonaktifkan. Oke, setelah itu exit ke VLAN 999 dengan nama black hole, B dan H-nya yang besar. Terus exit, lalu masuk ke interface range fast Ethernet yaitu 0/3 sampai 9. Oh, ini yang tadi saja. Oke. Selanjutnya switch port akses VLAN 999. Sudah. Oke, kompleksitasnya sudah 66%. Selanjutnya, untuk step yang ketiga, yaitu menetapkan keamanan pelabuhan. Jadi, menetapkan keamanan security implementasi. Di port security inilah ya. Jadi, aktifkan port security on all the active access port on switch 1. Di switch 1 lagi. Buka switch 1 lagi. Di sini jadi di sini nih akan mengaktifkan keamanan port pada semua port akses aktif pada switch 1. Perintahnya adalah interface, ini exit terlebih dahulu, masuk ke interface fast Ethernet 0/1, terus fast Ethernet tidak bisa ya. Fast Ethernet 0/2, kemudian fast Ethernet 0/10, dan yang terakhir adalah fast Ethernet 0/24. Ini 10, 24, 021. Oke. Lalu diberi nggak bisa. Oh iya, di sini nggak bisa karena harusnya ada range. Saya salah. Interface range fast Ethernet 0/1. Udah, enter. Sudah masuk, lalu berikan switch port mode aksesnya, lalu switch port security. Nah, selanjutnya yaitu yang B ini, konfigurasikan port aktif untuk memungkinkan maksimal 4 alamat MAC dipelajari pada port tertentu. Masih di switch 1 lagi. Jadi ini switch port
switch port security maksimum 4. Ini perintahnya 4 kan. Oke, enter. Selanjutnya yang C ini untuk port F0/1 pada switch 1 konfigurasikan alamat MAC PC serta statis menggunakan keamanan port. Jadi masih di interface, enggak, pindah ke interface, exit dulu. Switch Ethernet 0/1. Di sini switch port, perintahnya adalah switch port security MAC address. Ini MAC address yang mana nih? PC. Enggak ada ya di tabel sini. Adanya network port saja. S1 coba MAC address. Di sini dia di PC 1, yaitu kita ke terminal terlebih dahulu. Oke, cek bukan di command prompt, cek if config/all. Oke, di sini dapat kita lihat ada MAC address-nya ya. Ini dia MAC address-nya. Jadi di sini kita copy saja, lalu kembali lagi di sini. Nah, ini dia, masukkan MAC address-nya, paste. Oke, ini adalah MAC address-nya 0010.11e8.3cbb. Enter. Selanjutnya yaitu konfigurasikan setiap port akses aktif sehingga secara otomatis menambahkan alamat MAC yang dipelajari pada port tersebut ke konfigurasi yang sedang berjalan. Jadi perintahnya adalah ini exit terlebih dahulu, ini exit, masuk ke interface range 1, 2, sebentar, seperti yang tadi. Nah, ini dia /24. Terus karena ini akan mengonfigurasikan setiap port akses yang aktif sehingga otomatis menambahkan alamat MAC address. Jadi perintahnya adalah switch port security MAC address sticky. Sudah. Lalu yang E ini konfigurasikan mode pelanggaran keamanan port yang membuang paket dari alamat MAC yang melebihi maksimum, menghasilkan entry syslog tetapi tidak menonaktifkan port. Jadi yang E ini masih di sini ya, Switch Ethernet
0/1, 0/2, 0/10, dan 0/24. Ini perintahnya yaitu switch port, port security, violation restrict. Sudah. Lalu yang selanjutnya ini sudah. Kita ke langkah yang step yang keempat, yaitu configure DHCP snooping. Kita mengkonfigurasikan DHCP snoopingnya di sini, yaitu perintahnya adalah interface. Jadi ini exit terlebih dahulu. Ini masuk ke interface range gigabit Ethernet 0/1 sampai 2. Lalu masukkan perintah IP DHCP snooping trust. Oke. Setelah itu yang B ini limit trusted port on switch 1 to 5 DHCP packets per second. Jadi batasi port yang tidak terpercaya pada switch 1 hingga 5 paket DHCP per detik. Jadi di sini untuk yang ini masuk ke fast Ethernet ini dia fast Ethernet 0/2 saja, tapi 0/1-nya tidak. Fast Ethernet 0/2, terus 0/10 dan 0/24. Di sini masukkan IP DHCP snooping limit rate 5. Oke, sudah. Lalu yang C ini di switch 2. Jadi yang tadinya kita di switch 1 ini kita ke switch yang kedua, yaitu pada switch 2 aktifkan DHCP snooping juga secara global dan untuk VLAN 10, 20, dan 99. Jadi enable, masuk ke config terminal. Perintahnya adalah IP DHCP snooping. Oke, lalu berikan IP untuk VLAN 10, 20, 99. Oke, sudah. Di sini ada catatannya. Jadi konfigurasi pengintaian DHCP mungkin tidak berjalan dengan baik di paket tracer. Mungkin ya. Terus lalu untuk step yang kelima, konfigurasikan port fast dan BPDU guard. Yang A ini aktifkan port fast pada semua port akses yang digunakan pada switch 1. Lalu akses BPDU guard pada semua port akses yang digunakan pada switch 1. Jadi ini perintahnya, kita ke switch 1 lagi, masuk ke interface fast Ethernet 0. Ini yang banyak. Oh, bukan. Oke. Ini mulai dari 1 sampai 2. Terus fast Ethernet 0, 10, fast Ethernet 0/24. Oke, di enter. Lalu spanning tree port fast. Lalu spanning tree BPDU guard BPDU guard enable.
nggak mau ya. Oh, buat enable udah. Oke, sudah. Lalu langkah yang C ini terakhir, konfigurasikan switch 2 sehingga semua port akses akan menggunakan port fast secara default. Itu perintahnya dengan spanning di sini itu spanning tree port fast default. Oke, di sini complexionnya juga sudah 100% dan cek resultnya dapat kita lihat ini sudah tercentang semua dan konfigurasinya sudah sampai yang akhir. Jadi di sini kesimpulannya, setelah melakukan praktikum switch security configuration ini, kita belajar bagaimana cara meningkatkan keamanan jaringan di level switch, mulai dari mengamankan terang port dengan membuat terang statis dan menonaktifkan DTP supaya tidak ada negosiasi otomatis yang bisa disalahgunakan, lalu memindahkan port yang tidak digunakan ke VLAN khusus dan menonaktifkannya agar tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, kita juga menerapkan port security untuk membatasi jumlah perangkat yang boleh terhubung ke setiap port, serta menggunakan fitur DHCP snooping untuk mencegah adanya DHCP server palsu di jaringan. Terakhir, kita mengaktifkan port fast dan BPDU board ini agar koneksi host bisa lebih cepat tersambung sekaligus melindungi jaringan dari switch asing yang bisa mengganggu spanning tree. Jadi secara keseluruhan dari praktikum ini kita bisa menyimpulkan bahwa keamanan jaringan tidak hanya dilakukan di level server atau router, tapi juga sangat penting diterapkan di switch juga. Karena switch adalah gerbang utama yang menghubungkan semua perangkat dalam jaringan lokal. Mungkin untuk penjelasan dan saya telah berhasil mengonfigurasi semua device switch kedua switch ini. Untuk video 11.6.1 cukup sekian. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.